Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Berjumpa lagi dengan Ibu Novi di video pembelajaran tematik kelas 5. Di video pembelajaran kali ini, kita masih belajar materi tema 1 tentang organ gerak manusia dan hewan, subtema 2 tentang manusia dan lingkungannya pada pembelajaran kedua. Sebelum belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Berdoa selesai. Pada video pembelajaran kali ini, materi pembelajaran pertama, kita akan belajar tentang sistem gerak pada manusia. Sekarang, coba kalian perhatikan gambar berikut ini. Kegiatan apa yang nampak pada gambar tersebut? Ya, betul sekali. Pada gambar, nampak seorang anak yang sedang menendang bola. Kemudian, kegiatan di atas termasuk permainan yang menggunakan apa? Betul sekali. Menendang bola merupakan permainan yang menggunakan organ gerak. Apa saja yang harus dilakukan sebelum melakukan kegiatan tersebut? Ya, betul sekali. Sebelum bermain bola, sebaiknya kita harus melakukan pemanasan terlebih dahulu agar otot-otot kita siap untuk bergerak dan tidak mengalami cedera atau cramp. Permainan bola memerlukan banyak gerakan seperti berjalan, berlari, menendang, dan melempar. Hampir semua bagian tubuh aktif. Tentunya hal ini mengharuskan semua organ gerak dalam tubuh, baik itu otot ataupun tulang, bekerja dengan baik. Organ gerak pada hewan dan manusia memiliki kesamaan. Alat-alat gerak yang digunakan pada manusia dan hewan ada dua macam, yaitu alat gerak pasif berupa tulang dan alat gerak aktif berupa otot. Kedua alat gerak ini akan bekerja sama dalam melakukan pergerakan sehingga membentuk suatu sistem yang disebut sistem gerak. Alat gerak pasif atau tulang pada manusia itu terdiri dari beberapa jenis tulang. Nah, untuk mengetahui jenis-jenis tulang pada manusia, sekarang kalian simak gambar berikut ini ya. Jenis-jenis tulang pada manusia yang pertama yaitu tulang tengkorak. Fungsinya untuk melindungi otak dari benturan. Yang kedua, tulang selangka. Fungsinya untuk menopang lengan agar bisa bergerak secara leluasa. Yang ketiga, tulang belikat. Fungsinya untuk menjaga bahu secara keseluruhan dan menjaga suplai darah ke lengan. Yang keempat, tulang pengumpil. Fungsinya sebagai tempat menempelnya otot lengan yang akan menggerakkan tangan terutama bagian bawah. Yang kelima, tulang hasta. Fungsinya untuk memungkinkan pergelangan tangan untuk memutar. Yang keenam, tulang telapak tangan. Fungsinya untuk memberi bentuk tangan dan menghubungkan tulang pergelangan. Yang ketujuh, tulang jari tangan. Fungsinya untuk menjaga keseimbangan tubuh. Yang kedelapan, tulang kering. Fungsinya untuk menghasilkan sel-sel darah merah dan menyediakan mineral. 9. Tulang betis. Fungsinya untuk menyangga badan agar kuat dan seimbang dan tempat menempelnya atau melekatnya otot kaki. 10. Tulang pergelangan kaki. Fungsinya sebagai sendi menahan beban penting dan dibentuk oleh 3 tulang. 11. Tulang rahang bawah. Fungsinya untuk menggerakkan mulut dan mengunyah makanan. 12. Tulang leher. Fungsinya untuk menopang kepala dan kemampuan untuk memutar, memiringkan, dan menganggukkan kepala. 13. Tulang dada. Fungsinya untuk melindungi organ dari cedera. Ke-14. Tulang belakang. Fungsinya untuk menyangga kepala, bahu, dan tubuh manusia agar mampu berdiri tegak, duduk, jalan, dan bergerak secara fleksibel. 15. Tulang panggul. Fungsinya untuk menyangga bagian organ sistem pencernaan dan reproduksi.
16. Tulang paha, fungsinya untuk menyangga tubuh. 17. Tulang tempurung lutut, fungsinya untuk membungkus dan melindungi sendi lutut dan meningkatkan fungsi pergerakan lutut secara berlebih. Itulah jenis-jenis tulang yang terdapat pada sistem gerak manusia. Materi pembelajaran selanjutnya yaitu kita akan belajar menentukan ide pokok dari teks bacaan penyandang cacat yang sukses. Ide pokok dari paragraf yang pertama yaitu Sidik lahir dengan kondisi yang memprihatinkan. Ia tak memiliki kedua kaki mulai dari pangkal paha. Kemudian, ide pokok paragraf yang kedua yaitu meskipun tubuhnya tak sempurna, sejak kecil Sidik tidak mau merepotkan orang lain. Ide pokok paragraf yang ketiga yaitu setelah bertahun-tahun bekerja di Yayasan Swa Prasidya Purna tapi tak menghasilkan materi berarti, Sidik memilih keluar dan mencari pekerjaan lain. Ide pokok paragraf keempat yaitu modalnya ketika itu sumbangan dari Pemda DKI sebesar 1 juta rupiah. Ide pokok paragraf kelima yaitu ia juga sudah punya merek lengkap dengan cap di pembungkus produknya. Ide pokok paragraf keenam, beruntung ada seorang pengusaha lokal yang melihat kegigihan Sidik dan akhirnya menyumbangkan sebuah sepeda motor untuk operasional usaha. Ide pokok paragraf ketujuh, saat ini Sidik terus mengembangkan pemasaran produknya. Ide pokok paragraf ke-8, kini dari hasil usahanya Sidik menggantungi keuntungan berkisar 1-2 juta rupiah per bulan. Demikian materi pembelajaran pada video pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat ya. Kita bertemu lagi di video pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.